wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Darjat tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Suairia SPDI. Saya guru PAI di SMK Penerbangan Dirgantara, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Darjat tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK Penerbangan Dirgantara, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan pada kelas 11 dengan materi pokok pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Mohon izin guru, ibu yang pasukan saya dari usia berat, sebelum belajar berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Guru menyesuaikan berdoa dimulai. Doa selesai. Istirahat tempat gerak. Amin. Pagi semuanya. Sebelum belajar, ibu absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Dapat. Mana dapat? PKR. Siapa lagi? Albert. Mana? Uji. Siapa lagi? Alivia. Kenapa? Sakit? Uji. Oke. Selebihnya ada yang PKR ya, masih ya. Baik. Sebelum belajar kita cek dulu kebersihan kelasnya dan perhatikan kalian. Silakan berdiri. Bajunya dimasukkan, sudah? Sudah. Oke. Sekarang sampahnya di tengok kiri kanannya. Apakah ada sampah? Izin buang sampah. Ya, silakan. Keluar. Ya, silakan. Ya. Silakan duduk lagi. Ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya kita tadarus dulu surat Al-Imran ayat 110. Silakan diwakili oleh ya, silakan Bapak Rafi untuk membacakan surat Al-Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum wa minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul aliyyul karim. Ya, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Anissa untuk memimpin. Ya, kalian silakan berdiri. Di sana
ya, atau camps. Nah, sebelum belajar Ibu latih konsentrasi kalian. Kata kuncinya ini 1, yang ini 2, yang ini kalau yang ini 3. Itu kata kuncinya. Paham? Ulangi, yang ini ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3. Baik, Ibu tes. Anissa, kalau yang ini berapa? 2, betul? Destara, yang ini 3, betul salah? Salah. Oke, tadi jawaban Anissa berapa? Harusnya 3, ini 2. Bisa dipahami? Baik, Ibu akan mengulang materi pekan sebelumnya. Masih ingat materi pekan sebelumnya kita bahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Aisyah. Beliau memiliki sifat sejalan, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tunjukkan iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam hidup ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah memperjuangkan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai rintangan Rasulullah. Ya, yang lain silakan. Materi pekan lalu ada yang masih ingat tentang? Ya, silakan Reza. Saja, apa itu saja? Saya menurut bahasa artinya berani. Ya. Sedangkan menurut istilah saya adalah keturunan hati. Kekuatan berlebihan untuk membela dan menerangkan kebenaran secara nyata dan terpuji. Jadi sejarah dapat diartikan keberanian yang melandaskan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Terima kasih Reza. Berarti masih ingat ya, pembelajaran pekan lalu adalah tentang sejarah. Ya. Baik, untuk pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini. Bisa dilihat di layar, kompetensi dasarnya adalah 3.8 menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian menjelaskan dalil yang menerangkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga membedakan antara khutbah, tabligh dan dakwah. Yang keempat menjelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kelima menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Terakhir menyimpulkan hikmah dan manfaat ketentuan tabligh dan dakwah. Ya, jadi pentingnya materi kita ini adalah tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Bahwasanya khutbah itu adalah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Ya. Nah, salah satu pentingnya juga yaitu tabligh, bahwa tabligh ini adalah salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah kepada umatnya. Kemudian pentingnya dakwah adalah salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah, sebagaimana ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan ada juga yang menyebutkan fardu ain. Rasulullah selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik, dan itulah pentingnya materi kita hari ini, yaitu tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Ya, ini ada soal kritis Ibu akan bagikan. Silakan kalian kerjakan. Don't know what's wrong
Selesai ceritanya? Ya, yang sudah silakan. Ya, Ibu punya satu video, silakan nanti kalian simak dan cermati. Nanti apa pelajaran yang bisa diambil di dalamnya? Ya? Ya, Ibu akan tanya. First blood. You have slain an enemy. Double kill, triple kill. Loh, gagal. Ayo sholat. Ya, doain sana. Kamu nih. Savage. Jangan ada nomor itu. Lalu kita yang aku yang beriman. Tapi mereka pakai nomor. Itu kan sama aja. You have been slain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan Arsy-Nya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah SWT, yaitu pemuda yang bersyukur dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan kasih Allah, dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam hidupnya kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Pemuda itu berbuatan di antara umat. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada. Karena generasi muda adalah potensi kekuatan. Maka kekuatan itu harus diberi bantuan yang benar. Sangat diperlukan pemuda yang memiliki keimanan dan keyakinan yang utuh terhadap agamanya. Maka itu jangan sia-siakan masa muda tersebut. Berpegang teguh pada keimanan agar terbit semangat muda yang bergelora untuk menjaga pagi Islam sampai Islam menjadikan sangkakalan. Ya, dari video tadi siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Faizal. Jadi dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita tidak boleh mengabaikan panggilan Allah dan kewajiban kita sebagai muslim yang baik, dan jika kita mengabaikan berarti kita bisa dicap sebagai munafik. Ya, tepuk tangan buat Reza. Dari yang bisa menyimpulkan? Ada lagi? Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau urusan seorang mukmin kepada Tuhannya lebih penting daripada urusan apapun yang ada di dunia, karena urusan Allah langsung itu adalah urusan pribadi manusia masing-masing yang akan ditanggung oleh dirinya sendiri di akhirat nanti. Ya, tepuk tangan buat yang ya, bagus ya jawabannya. Jadi ketika ada panggilan dari Allah, ya sesibuk apapun kesibukan kita dunia harus ditinggalkan dulu ya, utamakan kepentingan akhirat. Baik, materi kita kali ini adalah tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Apakah ada yang tahu apa itu khutbah? Siapa yang tahu pengertian khutbah, tabligh dan dakwah? Ya, silakan. Khutbah berasal dari kata khotbah yang khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Istiqomah, sholat khusus, waktu dan nikah. Menurut Islam, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan hukum tertentu yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan atau persunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk persunahan akad nikah, khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat takwa, dan doa. Ya, untuk tabligh? Ayo. Ya, silakan Dodi. Tabligh adalah yakni menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
ya. Pengertian dakwah? Ada yang tahu? Ya, silakan. Kalau belajar dakwah yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain untuk orang lebih ke jalan kebenaran Allah secara lisan atau perbuatan. Di sini memang adanya dakwah di lisan dan dalam kegiatan dakwah bukan hanya ceramah, tetapi juga sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, undangan untuk membangun fasilitas umum dan lain sebagainya. Baik, berarti dapat disimpulkan khutbah itu apa? Pidato atau ceramah. Kalau tadi menyampaikan. Ya, kalau dakwah mengajar. Baik, materi kita hari ini tentang khutbah dan dakwah. Ibu akan bentuk kelompok ya, 2 orang. Kita memakai model pembelajaran TAS. Ya, masih ingat TAS itu apa? Thinking, learn, fair, problem, solving. Jadi nanti kalian ada yang jadi pendengar, ada yang jadi problem solver. Jadi ibu bagi 2 orang. Baik, untuk membaginya ibu minta kalian berhitung 1 sampai 6. Silakan, belajar bisa. 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan. Yang tadi menyebutkan 1 berarti kelompok 1. Silakan dibentuk kelompoknya. Yang menyebutkan 2 berarti kelompok 2, menyebutkan 3 dan seterusnya. Ya, silakan. Silakan ya. Ini akan dibagikan kepada bagian ya. Ya, silakan yang 1 boleh jadi pendengar ya, yang 1 jadi penonton. boleh nggak mau nyari internet, Bu? Ya, boleh, silakan. Boleh dari di buku atau di internet. Manfaatkannya. Ya, sudah selesai hasil diskusinya? Baik, kelompok 1 ibu minta silakan ke depan untuk mempresentasikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Tabligh adalah menyampaikan ajaran yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dakwah adalah usaha mengajak manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Khutbah adalah pidato yang disampaikan untuk menunjukkan kepada pendengar mengenai pentingnya suatu pembahasan. Sudah cukup? Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang detail yang menerangkan tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Dari khutbah yaitu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaktubu iman wajad risu bainal khutbatan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadis riwayat Jamaah. Dalil tabligh yaitu babu ana walau ayat, artinya sampaikan walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalil dakwah yaitu seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. 1. Khutbah. Khutbah dapat dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Ada syarat dan rukun, ada mimbar khusus, waktunya terbatas. Orang yang melaksanakan disebut khatib. 2. Tabligh. Tabligh dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada syarat dan rukun. Bisa menggunakan mimbar ataupun tidak. Ada yang terbatas waktunya dan ada yang tidak terbatas waktunya. Orang yang melaksanakan disebut mubalik. Yang terakhir dakwah. Dakwah dapat dilakukan kapan saja. Tidak ada syarat dan rukun juga. Tidak dibatasi waktu, dan orang yang melaksanakan disebut dai. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jelaskan ketentuan syariat Islam dalam pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah hendaknya membaca dengan jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah, menertibkan rukun khutbah, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Kedua, tentang tabligh. Tabligh yang harus diperhatikan dalam melakukan tabligh adalah sebagai berikut: bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Ketiga, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengar atau penerimanya, tidak menghasut orang lain untuk permusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pertanyaan, analisa hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Tujuan diadakannya khutbah ialah sebagai sarana siraman rohani yang bermanfaat untuk memberikan hidayah kepada umat muslim dan membimbing ke arah yang lebih baik. Hikmah tabligh yaitu untuk menyampaikan keadaan hikmah agar ajaran Islam dapat dimengerti sebagaimana seharusnya. Hikmah dakwah yaitu mengajarkan ajaran yang benar pada orang-orang dengan kemauan sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan maupun konflik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang terakhir kelompok 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan kesimpulan hikmah dan manfaat ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Yang pertama, kesimpulan untuk khutbah adalah untuk mengingatkan umat Islam perihal urusan dunia dan akhiratnya. Dan manfaat khutbah untuk mengingatkan akan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan menambah ilmu keagamaan. Untuk kesimpulan tabligh adalah untuk meningkatkan kemajuan ilmu agama, dan manfaat tabligh untuk memperluas wawasan tentang Islam. Untuk kesimpulan dakwah adalah belajar kesabaran dan keuletan dalam berjuang meyakinkan untuk memperjuangkan menegakkan keagamaan dalam Islam. Dan manfaat dakwah adalah untuk mengajak umat Islam untuk berbuat kebaikan di jalan Allah. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Ya, dari semua kelompok tadi sudah menampilkan hasil diskusinya. Bagus, semuanya jawabannya bagus dan cukup memuaskan. Sampai sini, apakah ada yang masih kurang jelas tentang materi kita hari ini? Sudah punya pertanyaan, Bu? Ya, silakan Mas Faksi. Apa hukumnya orang ketika tinggal jika imam sedang khutbah, Bu? Ya, apakah ada yang mau menjawab dari pertanyaan teman kita, yaitu Faksi? Jawab, Bu. Ya, jaga, silakan. Sah saya selama dia tidak menyender pada suatu benda atau jumlah lain. Jadi, sah. 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 Oke. Tepuk tangan buat jaga. Baik, ada lagi yang perlu ditanyakan atau kurang jelas? Saya bisa bertanya, Bu. Ya, Dita. Bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam? Ya, apakah ada yang bisa menjawab? Jadi menjawab, Bu. Ya, silakan. Dengan cara dakwah bil hal atau dakwah dengan perbuatan. Karena apabila dengan dakwah bil lisan, orang-orang yang sudah tertutup mata hatinya sukar untuk diubah melalui kata-kata. Tapi apabila yang kita diberi contoh dengan perbuatan atau tindakan, mereka yang sudah tertutup mata hatinya akan terbuka matanya sehingga mata hatinya juga ikut terbuka. Ya, terima kasih Rito atas jawabannya. Kita kasih Rito. Baik, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, materi kita hari ini sudah selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya, Anissa. Khutbah bermakna memberi nasihat agama dalam kegiatan ibadah seperti sholat, hukum, dan nikah. Orang yang memberikan khutbah disebut khotib. Khutbah lebih bersifat satu arah, hanya khotib saja yang berbicara, yang lain mendengarkan. Tabligh berarti menyampaikan, memberitahukan kebenaran kepada orang lain, tapi dapat bersifat dua arah, saling berdiskusi dan lain sebagainya. Dakwah berarti memanggil, menyeru, mengajak orang lain akan sesuatu hal untuk berbuat baik dan mencegah berbuat buruk. Dakwah bisa bersifat dua arah. Dalam berdakwah minimal ada dua cara, yaitu dakwah dengan lisan dan dakwah dengan perbuatan. Dakwah di lisan artinya dakwah yang dilakukan dengan kata-kata
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Amin. Ada yang jadi khotib, ya, ada yang jadi dai, atau jadi balik. Ya. Untuk selanjutnya kita akan proses. Kalau tadi dites di awal, nah yang terakhir di hari ini adalah proses. Akan bagikan soal proses. Silakan isi nama dan kelas yang sudah boleh dikumpulkan hasil proses. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Materi kita bahasa bintang Jawa. Menyenangkan? Baik, untuk pembelajaran pekan depan, ya, untuk selanjutnya kalian nanti akan mempraktekkan khutbah tahlil dan dakwah. Nanti mohon disiapkan teksnya, kemudian penampilannya ya di depan dengan maksimal. Siap? Ya, kalau sudah kita tutup pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk selanjutnya kita akhiri dengan doa. Silakan ketua kelas dipimpin. Mohon izin dulu, pimpinan pasukan saya tarik duduk siap, gerak, tunggu ulang, berdoa menurut agama dan saya masing-masing, guru menyesuaikan, berdoa dimulai. Doa selesai, istirahat lipat, gerak.